obat. Hal ini secara benar, yaitu harus masuk seluruhnya melewati otot lingkar anus atau anus sphincter agar dapat tetap di tempatnya dalam rektum sehingga diabsorpsi secara sempurna. Rute parentral. Pemberian secara intramuskular sangat menyakitkan bagi bayi dan anak. Oleh karena itu, sedapat mungkin harus dihindari. Pengobatan secara intravena dapat digunakan, tetapi dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Misalnya pemberian cairan IV langsung dari kemasan infusnya dapat menyebabkan kelebihan cairan. Rute pernapasan. Rute inhalasi dapat menimbulkan kesulitan pada anak-anak karena memerlukan koordinasi dalam menggunakan inhaler aerosol. Namun sejumlah alat sekarang telah tersedia dengan efisiensi dan efektivitas pengantaran obat ke paru-paru yang lebih baik. Baik kurang dari 2 tahun paling sesuai untuk menggunakan nebulizer. Selanjutnya, segi praktis pemakaian obat pada anak. Berikut akan dibahas segi praktis pemakaian obat berdasarkan tahap perkembangan umur anak. Yang pertama, periode awal kelahiran. Pada periode ini, pemberian obat per oral dapat mengakibatkan aspirasi. Lagi pula, beberapa obat tidak diabsorpsi secara baik. Jika diberikan secara intramuskuler, sebaiknya dilakukan di tungkai atas, sebelah anterior atau lateral. Yang kedua, periode anak-anak dan prasekolah, umur 1 sampai 10 tahun. Pada kelompok umur ini, yang perlu diperhatikan adalah pemberian obat-obat yang metabolismenya dengan cara oksidasi dan hidroksilasi atau fase 1, seperti misalnya phenytoin, fenobarbital, dan teofilin. Banyak bukti klinik menunjukkan bahwa penggunaan obat-obat tersebut pada kelompok umur 1 sampai 10 tahun memerlukan dosis terapeutik yang relatif lebih besar dari dosis dewasa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada periode ini darah dibersihkan dari obat lebih cepat dan metabolisme obat pun berlangsung cepat. Oleh sebab itu, waktu paruh obat juga lebih pendek. Yang ketiga, periode remaja. Bukti klinik mengenai bertambahnya disposisi obat karena perubahan hormonal sebagai akibat tumbuh kembang pada masa pubertas masih perlu diteliti. Masalah yang mungkin timbul pada pengobatan golongan umur ini antara lain yaitu masalah ketidaktaatan. Ketaatan minum obat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penyembuhan penyakit-penyakit kronis seperti epilepsi, diabetes mellitus, dan asma. Kemudian ada penyalahgunaan obat, kecenderungan untuk menggunakan obat sendiri atau self-medication tanpa indikasi yang jelas sangat besar pada kelompok umur ini. Problem pengobatan pada pediatrik. Yang pertama, penggunaan antibiotik yang tidak tepat meliputi perhitungan dosis yang tidak tepat dan bentuk sediaan. Pemilihan bentuk sediaan obat untuk anak didasari pada rute pemberian yang diinginkan, usia anak, ketersediaan bentuk sediaan, pengobatan lain yang dialami, kondisi penyakit yang diderita. Rute pemberian, yaitu rute oral merupakan rute pemberian yang paling tepat untuk anak-anak, akan tetapi perlu diperhatikan juga hal-hal sebagai berikut, yaitu pemilihan takaran yang sesuai, contoh sendok makan atau sendok teh. Yang kedua, sirup mengandung atau tanpa gula, sorbitol, gliserol bisa menyebabkan diare. Ketiga, sediaan lepas lambat, tablet salut tidak boleh digerus. Yang keempat, rasa, warna, bau, sediaan harus dipilih yang cocok. D. Durasi pemberian. Yang kedua, adverse effect. Perhatikan obat-obat dengan IT sempit. Yang ketiga, non-compliance, yaitu sediaan yang sesuai, sediaan yang bebas gula dan alkohol. Dalam pemilihan obat untuk anak-anak, perlu diperhatikan bahwa tidak semua obat yang aman untuk dewasa bisa digunakan untuk anak-anak. Berikut tabel daftar obat yang sebaiknya dihindari pada anak-anak.
Yang pertama ada aspirin, resikonya Reye syndrome. Yang kedua chloramphenicol, resikonya Gray baby syndrome. Yang ketiga kortikosteroid, resikonya hambatan pertumbuhan. Yang keempat tetrasiklin, resikonya perwarnaan pada gigi. Yang kelima aminoglikosida, resikonya gangguan pendengaran. Yang keenam NSAID, resikonya peptide ulcer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.